sahabat Tujuan di mana saja berada. Selamat berjumpa kembali di channel kita, channel tutorial dan channel berbagi. Semoga saya masih menemui teman-teman, menjumpai teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang satu apapun. Kali ini saya akan berbagi tentang prakarya, soal-soal prakarya yang mungkin bisa teman-teman bisa jadikan acuan untuk seleksi di tahap 3 P3K di tahap 3 pada tahun 2022 mendatang. Saya doakan teman-teman yang menonton channel ini semoga semuanya lolos seleksi karena kuota untuk 2022 ini cukup banyak. Oke, kita lanjut. Kita mulai dari nomor 1. Salah satu usaha untuk meningkatkan usaha kerajinan yang dilakukan wirausaha adalah A. Perlunya inovasi dan kreativitas, B. Perlu modal besar, C. Adanya lahan yang luas, D. Bahan harus impor, E. Bahan harus ekspor. Jadi salah satu usaha itu yaitu perlu melakukan inovasi dan kreativitas agar usaha menjadi lebih berkembang lagi. Lanjut nomor 2. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah jam dinding ya. Gambar di atas menunjukkan kerajinan dengan memanfaatkan bahan limbah, titik-titik. A. Sisik ikan, B. Kertas, C. Kulit jagung, D. Plastik, E. Daun pelepah pisang. Jadi kita lihat di belakang weker ini ada koran. Berarti dibuat dari limbah kertas. Option B. Nomor 3. Contoh hasil limbah berbentuk bangun datar yang dapat dimanfaatkan untuk kerajinan dilihat dari kondisi wilayahnya seperti limbah jerami padi, kulit jagung, batang dan daun singkong, kulit bawang merupakan limbah berdasarkan wilayah titik-titik. A. Pegunungan, B. Perikanan, C. Pertanian, D. Kelautan, E. Pendaratan. Jawabannya adalah pertanian karena kata kuncinya ada pada jagung, kemudian padi, jerami padi, kemudian daun singkong itu ada di pertanian. Nomor 4. Cara berikut ini yang bukan untuk menggali ide-ide peluang bisnis yaitu A. Memanfaatkan kemampuan dan pengalaman pribadi, B. Melakukan wawancara dengan sang ahli secara langsung, C. Memanfaatkan internet, D. Membaca buku, majalah atau artikel bisnis lainnya, E. Mengunjungi pameran kewirausahaan. Cara yang bukan, ingat bukan untuk menggali ide-ide peluang bisnis yaitu memanfaatkan kemampuan dan pengalaman pribadi. Jadi itu yang bukan ada pada option A. Sedangkan B sampai dengan E merupakan ide peluang bisnis atau cara yang digunakan untuk menggali ide atau peluang bisnis. Karena kalau kemampuan atau pengalaman pribadi sendiri tidak mungkin kita tidak menggunakan masukan dari orang lain, maka usaha kita tidak akan maju. Makanya tadi pada nomor 1 adanya inovasi dan kreativitas. Inovasi itu datang dari kita melihat usaha orang lain sehingga kita juga ingin berinovasi dan kita harus memiliki daya kreativitas sehingga usaha kita ini bisa berkembang dan maju. Lanjut nomor 5. Berikut faktor yang termasuk unsur mengurangi resiko usaha adalah adanya titik-titik. A. Kerja keras, pesimis dan inovasi, B. Ide, strategi dan pesimis, C. Kemampuan, kerja keras dan inovasi, E. Peluang, kekuatan usaha dan pesimis, E. Kemampuan, peluang dan kekuatan usaha. Jadi jawabannya adalah kemampuan, kerja keras dan inovasi. Kita tidak boleh pesimis. Kemudian kita juga harus memiliki kemampuan dan juga dibarengi kerja keras dan harus berinovasi. Nomor 6. Dalam perencanaan proses produksi diperlukan pengelolaan yang baik untuk mencapai tujuan perusahaan.
Sumber daya yang harus dimiliki oleh perusahaan adalah A. Money dan masa. B. Money, method dan maret. C. Market, material dan memo. D. Market, money dan E. Memo, market dan method. Jawabannya ada pada option D, market, money dan karena kita tahu bahwa di sumber daya dalam prakarya itu ada 6 sumber daya yang mulai dari money, kemudian kemudian material, kemudian method, kemudian mekanik, mesin, kemudian market. Jadi 6M ini wajib ada di setiap produksi salah satu sub dari prakarya dan kewirausahaan. Nomor 7, administrasi merupakan proses dan tata cara kerja yang terdapat dalam setiap usaha. Maksud dan tujuan kewirausahaan melakukan pencatatan semua kegiatan usaha yang diperlukan bagi kelancaran dan kerajinan perusahaan, yaitu A. Mengamankan kegiatan-kegiatan usaha dan organisasi perusahaan. B. Menyebarkan program pengembangan usaha. C. Mencari ide-ide peluang usaha pengolahan makanan yang sudah banyak di Indonesia. D. Menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. E. Membuktikan setiap transaksi keuangan perusahaan. Jawabannya adalah A, yaitu mengamankan kegiatan-kegiatan usaha dan organisasi perusahaan. Nomor 8. Kegiatan administrasi atau tata usaha meliputi pekerjaan pencatatan yang perlu dilakukan dalam perusahaan seperti titik-titik. A. Mencatat penyelenggaraan distribusi bahan baku. B. Menyusun perencanaan anggaran perusahaan. C. Mencatat pesanan yang bervolume besar saja. D. Menyelenggarakan pembukuan apabila diperlukan. E. Melakukan pengarsipan khusus dokumen bekerja sama dengan pengusaha lainnya. Jawabannya ada pada B, yaitu menyusun rencana anggaran perusahaan. Lanjut nomor 9. Dalam komponen perencanaan usaha terdapat analisis pesaing. Analisis ini digunakan untuk titik-titik. A. Memberikan informasi peluang pasar serta perkembangan produk untuk bisa bertahan dan menyesuaikan dengan pasar yang ada. B. Mengetahui kekuatan dan kelemahan pesaing dalam satu pasar yang sama. C. Menciptakan target pembeli. D. Menjelaskan bagaimana usaha akan berjalan dan berkelanjutan. E. Mengetahui dari mana sumber dana berasal dan cara mengatur anggaran usaha. Jawabannya adalah mengetahui kekuatan dan kelemahan pesaing dalam satu pasar yang sama. Nomor 10. Berikut ini termasuk langkah-langkah dalam penyusunan proposal atau perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah. Kecuali ya. A. Pemilihan jenis usaha. B. Aspek produksi. C. Lokasi usaha. D. Nama perusahaan sejenis. E. Perizinan usaha. Kecuali adalah nama perusahaan sejenis. Kalau dari option A sampai dengan option A, B, C, dan E merupakan langkah-langkah penyusunan proses proposal atau perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah. Kemudian ada juga soal esai. Nomor 1, sebutkan macam-macam kemasan berdasarkan strukturnya. Jadi ini sudah saya siapkan kuncinya. Berdasarkan struktur isi, kemasan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu kemasan primer, kemasan sekunder, dan kemasan tersier. Kemudian nomor 2, sebutkan jenis kemasan produk kerajinan. Bahan kemasan terdiri dari kemasan kertas, kemasan plastik, dan kemasan kayu. Kemudian nomor 3, sebutkan tujuan pengemasan produk kerajinan. Tujuan pengemasan karya kerajinan antara lain sebagai berikut. 1. Kemasan memenuhi syarat keamanan dan kemanfaatan. B. 2. Melindungi produk dalam perjalanannya dari produsen menuju ke konsumen. Yang ketiga, kemasan dapat mendukung program pemasaran. Nomor 4, soal C-nya, sebutkan manfaat pengemasan produk kerajinan dan manfaatnya. Tadi ada tujuan, sekarang ada manfaat.
Nah, manfaat pengemasan karya kerajinan antara lain sebagai berikut. 1. Produk-produk yang dikemas biasanya lebih bersih, menarik, dan tahan terhadap kerusakan yang disebabkan oleh cuaca. Yang kedua, kemasan merupakan satu-satunya cara perusahaan membedakan produknya. Kemudian yang ketiga, kemasan yang menarik dapat memikat dan menarik perhatian konsumen atau menambah daya tarik produk. Yang keempat, kemasan dapat menambah nilai jual produk. Oke, kita lanjut nomor 16. Berikut adalah contoh bahan limbah berbentuk bangun datar. Adalah A. Kardus, B. Kaleng, C. Kaleng susu, C. Daun kering, D. Tutup botol, E. Kayu. Jadi jenis limbah berbentuk bangun datar adalah daun kering. Kenapa tidak kardus? Karena kardus itu masuk dalam bahan limbah berbentuk bangun ruang, juga kaleng susu, tutup botol maupun kayu. Nomor 17. Berikut contoh limbah anorganik yang berbentuk bangun datar adalah A. Botol kaca, B. lempengan CD, C. Gelas plastik, D. Kertas semen, E. Kulit telur. Jawabannya adalah lempengan VCD. Nomor 18. Berikut contoh kerajinan yang dibuat dengan bahan limbah berbentuk bangun datar, yaitu A. Payung kertas, B. vas bunga, C. tempat pensil, D. kotak perhiasan, E. permadani. Jadi berbentuk bangun datar berarti payung kertas. Nomor 19. Berikut bukan alat yang digunakan untuk membuat kerajinan payung kertas, yaitu A. pensil, B. besi penyangga, C. lem kertas, D. cat air, E. gunting. Jadi yang bukan merupakan alat yang digunakan adalah besi penyangga. Kan ini payungnya dari kertas, jadi kita tidak menggunakan besi penyangga. Nomor 20. Syarat bahan limbah agar menjadi produk yang bermanfaat adalah A. harga tinggi, B. banyak diminati, C. bahan lebih berkualitas, D. memiliki estetika, E. menjadi lebih berkualitas. Syarat bahan limbah agar menjadi produk yang bermanfaat adalah banyak diminati. Nomor 21. Proses produksi yang menggunakan bahan baku dari alam adalah jenis teknik produksi. A. fabrikasi, B. sintesis, C. ekstraktif, D. kolaboratif, E. manual. Jadi masih dari alam berarti dalam bentuk manual. Nomor 22. Berikut kemasan yang fleksibel sebelum kemasan lain ditemukan adalah A. kertas, B. aluminium foil, C. kayu, D. logam, E. plastik. Jadi kalau zaman dulu sampai sekarang juga masih ada yang menggunakan kertas untuk menjadikan kemasan. Nomor 23. Keunggulan menggunakan kemasan kertas adalah A. mudah memperoleh barangnya, B. bahan dasarnya melimpah, C. harga beli lebih murah, D. dapat didaur ulang, E. mengurangi polusi tanah. Keunggulan menggunakan kemasan kertas adalah mudah memperoleh barangnya. Jadi opsinya ada di A. Nomor 24. Kelemahan dari penggunaan kertas adalah A. susah memperoleh barang, B. barang dasar pembuat kertas langka, C. harga beli kertas mahal, D. sensitif terhadap air, E. tidak dapat didaur ulang. Jadi kelemahannya adalah sensitif terhadap air karena kertas ketika sudah kena air maka akan hancur. Nomor 25. Perhatikan tujuan dan manfaat kemasan berikut. 1. Produk yang dikemas lebih bersih. 2. Melindungi produk dalam masa perjalanan pengiriman. C. Cara untuk membedakan antara produksi yang sejenis. 4. Kemasan dapat mendukung pemasaran. 5. Kemasan dapat membantu memenuhi syarat keamanan produk. Manfaat dari kemasan adalah, yang merupakan manfaat dari kemasan adalah A. poin 1, 2, dan 3, B. poin 1, 2, dan 4, C. poin 1, 3, dan 5, D. poin 2, 3, dan 4, E. poin 2, 4, dan 5. Jawabannya adalah poin 1, 3, dan 5. Nomor 26. Bagian dari sebuah produk yang mampu menarik atau merebut minat konsumen terhadap suatu barang adalah A. identifikasi kemasan, B. tujuan kemasan, C. manfaat kemasan, D. jenis kemasan, E. struktur kemasan. Jadi
Jawabannya adalah identifikasi kemasan. Nomor 27. Bahan kemasan yang langsung mengemas bahan utama produk adalah jenis kemasan A langsung, B tidak langsung, C primer, D sekunder, E tersier. Jawabannya adalah primer. Jadi kemasan utama atau lapisan yang paling pertama untuk menyelubungi badan dari produk itu disebut dengan kemasan primer. Nomor 28. Kemasan yang digunakan sebagai pelindung selama perjalanan adalah kemasan A tidak langsung, A langsung, B tidak langsung, C sekunder, C primer, D sekunder, E tersier. Jawabannya adalah kemasan tersier. Nomor 29. Jadi untuk nomor 29-nya nanti akan dilanjutkan pada part yang berikutnya. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa klik like, subscribe, karena subscribe itu gratis teman-teman. Mohon dukungannya untuk share dan juga komen jika masih membutuhkan soal-soal yang lain untuk latihan. Saya dengan rendah hati menerima masukan dari teman-teman agar channel kita ini lebih berkembang lagi. Mohon dukungannya teman-teman sehingga saya boleh berbagi, karena channel ini adalah channel berbagi informasi dan channel tutorial. Sampai berjumpa di part berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Salam sehat.